Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas edisi soal-soal UKM PPAI mengenai soal-soal hipertensi, di mana kita sudah melakukan materi pada hari-hari sebelumnya. Itu yang pada part 1 adalah mengenai hipertensi berdasarkan Permenkes. Sedangkan hipertensi di video part 2 kita mengenai pembahasan materi yang merujuk pada materi UKM PPAI. Jadi, untuk menjawab soal ini disarankan untuk melihat video sebelumnya. Langsung lanjut aja. Kita ke soalnya. Jadi, kita akan bahas 50 soal. Kita masuk ke soal pertama. Di soal pertama adalah seorang pasien umur 39 tahun mengeluhkan adanya nyeri di pundak dan kepala. Tekanan darah 1 bulan terakhir 155/90 mmHg. Pasien riwayat DM sejak 1 tahun lalu dan menggunakan antidiabetika oral. Bagaimana klasifikasi TD menurut JNC 8? Diketahui bahwa di sini kata kuncinya adalah tekanan terakhir darahnya adalah 155/90 mmHg dan pasien mempunyai DM. Maka step pada di sini kita merujuk ke step pertama. Mengapa? Karena kalau di hipertensi itu ada hipertensi primer sama sekunder. Sedangkan kalau hipertensi primer itu tidak diketahui penyebabnya, penyertanya. Sedangkan kalau sekunder itu diketahui penyakit penyertanya. Itu disebabkan karena faktor risikonya. Salah satunya adalah pasien memiliki riwayat DM. Di sini kita memilih step 1. Kenapa? Karena tekanan darahnya adalah 155/90. Kita lihat. Di sini adalah 140 sampai 159. Jadi, 155 masuk dalam rentang step 1. Jawabannya adalah D, hipertensi sekunder, hipertensi step 1. Lanjut nomor 2, seorang pasien laki-laki berusia 50 tahun diketahui dengan tinggi badan 160 cm dan berat badan 50 kg. Hasil pemeriksaan serum kreatinin pasien adalah 5 mg per desiliter dan bun 50 mg per desiliter. Tekanan darah pasien 160/90 mmHg. Obat hipertensi yang paling tepat adalah diketahui bahwa kata kunci di sini dia ada gangguan ginjalnya dengan kreatininnya 5 mg, bunnya adalah 50 mg per desiliter. Dengan dugaan klasifikasi bahwa pasien tersebut memiliki hipertensi dan CKD. Maka pilihan obat pertamanya adalah penggunaan ASEI. Kita di sini pilihannya pertama adalah captopril. Akan tetapi jika di sini tidak ada golongan ASEI, kita bisa ke golongan ARB. Akan tetapi karena di sini ada golongan ASEI, maka kita pilih terlebih dahulu adalah golongan ASEI, yaitu captopril. Lanjut nomor 3. Pasien berusia 40 tahun menderita hipertensi dan diresepkan obat captopril. 1 pekan setelah penggunaan obat, pasien mengeluhkan batuk kering. Apakah mediator inflamasi yang menyebabkan keluhan tersebut? Ingat, di sini pasien sebelumnya sudah menggunakan captopril selama 1 minggu dan beberapa hari kemudian mengalami efek samping batuk kering. Nah, batuk kering itu disebabkan karena penggunaan captopril, efek samping dari penggunaan captopril. Karena dia adanya angiotensin converting enzyme dari ASEI atau ASEI dapat menghambat penguraian bradikinin sehingga dapat memicu batuk. Karena adanya peningkatan bradikinin sehingga bradikinin dapat menyebabkan batuk kering.
Lanjut ke nomor 4. Seorang pasien penderita asma kronis diperiksa tekanan darahnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan nilai tekanan darahnya adalah 150 per 100 mmHg. Kondisi pasien ada asma saat ini dalam keadaan terkontrol dengan menggunakan salbutamol. Obat hipertensi yang dikontraindikasikan untuk pasien tersebut adalah kecuali. Di sini ada kata kunci asma dan kecuali. Maka obat yang dicari adalah obat yang aman untuk pasien asma adalah jawabannya adalah golongan beta blocker selektif. Itu ada acebutolol, atenolol, bisoprolol, betaxolol, esmolol, dan nebivolol. Maka jawabannya yang aman untuk pasien asma adalah bisoprolol. Untuk selanjutnya pada penggunaan beta blocker non selektif perlu diperhatikan untuk menjawab soal lainnya karena pada tipe-tipe soal ini banyak yang keluar. Obat-obat yang tidak boleh digunakan pada pasien asma. Obat hipertensi yang tidak boleh digunakan pada pasien asma adalah ada timolol, nadolol, propanolol, pindolol, penbutolol. Ini dia kontraindikasi pada pasien asma. Lanjut. Nomor 5. Seorang pasien berusia 46 tahun didiagnosa menderita diabetes mellitus tipe 2 dan diberikan terapi obat glimepirid dan lisinopril. Penggunaan kedua obat tersebut menyebabkan terjadinya interaksi obat, yaitu lisinopril meningkatkan konsentrasi glimepirid. Efek apa yang perlu diperhatikan dan penggunaan obat tersebut? Karena interaksi dari glimepirid dan lisinopril itu dapat meningkatkan konsentrasi dari glimepirid. Glimepirid adalah obat untuk DM. Nah, jika konsentrasi glimepirid itu semakin meningkat, maka efek yang ditimbulkan juga akan semakin meningkat. Maka dapat mengakibatkan atau menyebabkan terjadinya hipoglikemia, kekurangan glukosa. Adalah efek samping dari glimepirid karena interaksi peningkatan yang disebabkan adalah interaksi dari lisinopril dan glimepirid. Maka jawabannya adalah D. Lanjut nomor 6. Seorang pasien mendapatkan terapi furosemid karena edema yang ia derita. Bagaimana mekanisme kerja obat yang didapat pasien? Bahwa furosemid merupakan obat diuretika, maka dia memiliki mekanisme kerja dengan cara menghambat reabsorpsi natrium dan klorida pada tubulus proksimal dan distal ginjal serta lengkung Henle dengan cara chloride binding co-transport system. Maka jawabannya yang paling tepat adalah yang B, menghambat reabsorpsi klorida dan natrium. Lanjut nomor 7. Seorang pasien pria berumur 45 tahun masuk rumah sakit karena keluhan hipertensi. Pemeriksaan tekanan darah pasien 155 per 90 mmHg. Dokter memberikan obat antihipertensi. Obat antihipertensi golongan inhibitor 5-alfa reduktase adalah bahwa kata kuncinya di sini dia mempunyai hipertensi dan dokter menyarankan memberikan obat antihipertensi dari golongan inhibitor 5-alfa reduktase adalah bahwa dari beberapa opsi yang di sini kita dapat lihat bahwa dari golongan yang 5-alfa reduktase itu hanyalah finasteride. Maka jawabannya adalah B, finasteride. Lanjut ke nomor 8. Seorang pria berusia 54 tahun menderita hipertensi. Selain itu, dia juga tidak mempunyai riwayat diabetes mellitus dan penyakit ginjal kronis. Pasien bertanya kepada apoteker berapa target tekanan darah yang harus dicapai agar dapat dikatakan normal. Berapakah target tekanan pria tersebut? Kita melihat merujuk pada ZNC8 di materi part 2 bahwa jika pasien hipertensi mempunyai
beserta diabetes mellitus, maka kita menggunakan goal atau targetnya adalah 160/90 mmHg. Kenapa? Bahwa dikatakan untuk semua umur dan semua umur CKD sama diabetes, kita mempunyai target tekanan darahnya adalah 140/90. Jawabannya di sini yang paling tepat adalah E. Lanjut. Nomor 9. Seorang pasien mengeluhkan lemas dan sering mual. Setelah dicek laboratorium, nilai kalium pasien adalah 8 mmol per liter. Pasien memiliki riwayat hipertensi dan diabetes mellitus. Setiap hari, pasien meminum obat amlodipin, captopril, metformin, hidrokortiazid atau HCT, dan glimepirid. Obat apa yang berpotensi menyebabkan efek hiperkalemia? Kita ketahui bahwa di sini ada obat yang dapat meningkatkan hiperkalemia. Nah, dari beberapa opsi di sini bahwa obat yang dapat meningkatkan hiperkalemia adalah dari golongan ACI menurut Dipiro. Bahwa captopril itu dapat menyebabkan hiperkalemia 1-11% menurut Dipiro. Jawabannya adalah yang B, captopril dari golongan ACI. Lanjut nomor 10. Seorang bapak tekanan darah 130/90 mmHg diresepkan captopril selama 2 hari terdapat keluhan batuk kering dan tidak terjadi perubahan. Apakah pilihan obat pengganti? Ingat bahwa si ACI obat captopril itu dapat meningkatkan bradikinin. Nah, bradikinin tadi dapat menyebabkan si batuk kering. Kita opsi di sini adalah penggunaan langsung ke golongan ARB. Penjelasannya dijelaskan bahwa pasien yang alergi terhadap ACI dalam kurung atropil disarankan untuk menggunakan ARB valsartan karena tidak menghambat metabolisme bradikinin. Di opsi ini kita memilih ACI captopril itu karena dia memilih ARB karena pada penggunaan sebelumnya kita menggunakan ACI captopril itu menyebabkan batuk kering. Kita pilih di sini langsung ke valsartan golongan ARB. Akan tetapi ada beberapa opsi jika di sini disampaikan ada dari golongan ACI tapi obatnya bukan captopril seperti ramipril, maka kita memilih ramipril terlebih dahulu. Itu ada beberapa opsi, ada beberapa dosen yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena menurut beberapa jurnal bahwa obat yang memiliki batuk kering, efek samping batuk kering itu hanyalah captopril. Akan tetapi juga ada opsi atau dosen yang mengatakan bahwa jika dari golongan ACI captopril menyebabkan batuk, maka kemungkinan juga ramipril juga akan menyebabkan efek samping batuk kering karena dia sama-sama dari satu golongan. Untuk penjelasan lebih lanjut, dapat kalian tanyakan kepada dosen masing-masing. Karena dosen dari saya juga ada 2 opsi yang berbeda. Dan dia memiliki referensi yang dapat dipercaya juga. Kita langsung lanjut ke nomor 11. Seorang pria berusia 30 tahun masuk ke rumah sakit dengan riwayat penyakit hipertensi, atrial fibrillasi, dan chronic kidney disease. Obat antihipertensi berikut yang dapat memperlambat penurunan fungsi ginjal adalah untuk di sini dengan klasifikasi mekanisme kerja memperlambat penurunan fungsi ginjal adalah jadi untuk penjelasannya adalah ARB memiliki aktivitas nephroprotective melalui penghambatan aktivitas angiotensin yang menyebabkan penurunan tekanan intraglomerular. Jawabannya yang tepat adalah dari golongan ARB
Maka di sini opsinya adalah valsartan. Lanjut nomor 12, pasien wanita berusia 20 tahun telah hamil selama 16 minggu memiliki tekanan darah 160/90 mmHg. Obat apa yang dikontraindikasikan dengan pasien tersebut? Bahwa di sini ada yang sering muncul bahwa pasien hamil dan ada hipertensi. Maka obat yang benar-benar dikontraindikasikan adalah dari golongan ACI, yaitu kaptropil. Karena menurut FDA dia kategori D atau teratogenik. Jadi dia benar-benar dikontraindikasikan pada ibu hamil. Lanjut. Nomor 13, pasien wanita berusia 28 tahun menderita hipertensi dan disarankan oleh apoteker untuk menjalani terapi non-farmakologi dan mengurangi konsumsi makanan tertentu. Apakah kandungan pada makanan yang harus dikurangi untuk pasien tersebut? Ingat, ada beberapa makanan yang dapat meningkatkan si hipertensi. Itu salah satunya adalah natrium. Natrium itu terbanyak di garam. Karena di garam itu ada ion yang dimana dia sulit dieskresi oleh ginjal sehingga dapat menumpukan di saluran pembuluh darah, dan si natrium itu tadi dapat mengikat air sehingga air yang ada dalam tubuh juga akan terikat oleh garam. Nah, dari peningkatan si natrium tadi, dia akan meningkatkan si jumlah air. Nah, air tadi dia juga akan memperlambat dari pergerakan peredaran darah. Nah, peredaran darah yang terlalu sempit, maka darah untuk mengalirnya akan sulit, tetapi memiliki tekanan yang lebih cepat. Itulah dia akan menyebabkan hipertensi. Maka dianjurkan di Permenkes bahwa penggunaan garam tidak melebihi 2 gram per hari. Jawabannya di sini adalah A. Lanjut. Nomor 14. Seorang pasien didiagnosa hipertensi, dokter meresepkan furosemid 2 kali 20 mg. Selama penggunaan furosemid, monitor apa yang sebaiknya dilakukan? Furosemid merupakan obat diuretika yang dimana dalam penggunaannya harus ada pemantauan atau monitor, yaitu serum kreatinin. Mengapa? Bahwa pada penggunaan furosemid itu akan mempengaruhi kondisi ginjal, sehingga monitor yang dapat dilakukan adalah serum kreatinin dan kadar elektrolit di tubuh. Lanjut nomor 15, seorang laki-laki dilarikan ke IGD karena tekanan darahnya sangat tinggi, hipertensi emergensi. Apa lini pertama untuk kondisi pasien tersebut? Jadi, untuk kondisi pasien hipertensi emergensi, maka bisa diberikan natrium nitroprusit. Penjelasannya bahwa obat tersebut adalah sebagai contohnya seperti obat hipertensi. Untuk hipertensi emergensi itu ada natrium nitrosulfit, enalaprilat, dan nicardipin. Maka obat-obat yang di sini opsinya yang paling tepat adalah C, natrium nitrosulfit. Ini obat-obat ini digunakan untuk pasien hipertensi emergensi. Lanjut nomor 16. Pada suatu pagi, seorang pasien laki-laki dengan hipertensi terjatuh saat bangun tidur. Obat apakah yang kemungkinan menyebabkan hal tersebut? Bahwa di sini ada beberapa obat hipertensi yang dapat menyebabkan efek samping dari yang terjatuh karena terganggunya keseimbangan. Mengapa? Bahwa dari obat prazosin itu memiliki efek samping hipotensi postural, mengantuk, lemah, pusing, sakit kepala, tidak bertenaga, mual, palpitasi, dan sering kencing. Jadi,
obat prazosin ini memiliki efek samping gangguan keseimbangan tubuh. Jadi, kalau keseimbangan tubuhnya terganggu, maka juga dia akan kesulitan untuk mengendalikan tubuh. Itulah mengapa pasien tersebut ketika baru saja bangun tidur dia terjatuh. Lanjut. Nomor 17. Pasien berusia 65 tahun menderita hipertensi dan sudah mendapatkan terapi antihipertensi. Pasien tidak memiliki komplikasi DM dan ginjal. Berapa target tekanan darah? Kita lihat di sini bahwa pasien memiliki usia 65 tahun dan tidak memiliki komplikasi DM dan ginjal. Maka target tekanan darahnya yang diberikan adalah kurang dari 150/90. Mengapa? Kita lihat mengacu pada JNC 8 bahwa untuk yang pasien lebih dari 60 tahun, maka tekanan target darahnya adalah 150/90. Jawaban opsi yang tepat adalah D. Lanjut nomor 18. Pasien hipertensi diketahui mempunyai riwayat gagal jantung. Dokter telah memberikan salah satu obat dari golongan ACI. Terapi tekanan darah tidak terkontrol secara adekuat. Obat antihipertensi apa yang perlu ditambahkan? Karena pasien sebelumnya sudah menggunakan ACI dan pasien memiliki riwayat gagal jantung, maka obat yang dapat diberikan adalah penambahan beta blocker dari BB. Maka untuk gagal jantung dengan fraksi ejeksi menurun, maka karena pasiennya tadi sudah diberikan ACI, maka kita dapat menambahkan obat beta blocker. Lanjut ke nomor 19. Pasien berusia 45 tahun didiagnosa hipertensi CKD. Regimen tunggal untuk pengobatan hipertensi pada pasien tersebut adalah bahwa pasien memiliki usia 45 tahun, hipertensi CKD, dokter meminta regimen tunggal untuk pengobatan pasien, maka dapat diberikan adalah ACI atau ARB. Di sini ditulis ingat atau. Jadi, jika ada kata atau, maka bisa diberikan salah satunya. Akan tetapi, pada kondisi pasien-pasien hipertensi, pemilihan pertamanya diberikan ACI. Kapan diberikannya ARB? Jika tidak ada opsi golongan dari ACI, maka pemilihan obat yang di sini adalah yang tepat adalah B, ACI atau ARB. Lanjut nomor 20. Pasien 68 tahun wanita menderita didiagnosa hipertensi stadium 2. 5 hari yang lalu dirawat di rumah sakit Medical Pharma. Dokter meresepkan valsartan 160 mg 1 kali sehari. Beliau memiliki riwayat gangguan ginjal. Parameter apa yang harus diperhatikan? Perlu diperhatikan bahwa obat ARB valsartan dia memiliki perhatian khusus pada pasien gangguan ginjal. Jadi, parameter yang harus dipantau adalah kalium. Mengapa? Bahwa obat CARB tadi adalah dia bekerja di angiotensin 2. Untuk penggunaannya harus digunakan dengan hati-hati pada stenosis arteri ginjal. Dan dianjurkan dilakukan pemantauan kadar kalium plasma terutama pada pasien lansia dan gangguan ginjal. Maka perlu kehati-hatian pada pasien memiliki riwayat gangguan ginjal untuk penggunaan obat ARB. Lanjut nomor 21. Seorang ibu umur 28 tahun sedang hamil memiliki tekanan darah 170/110 mmHg. Untuk mengetahui ibu menderita preeklamsia, apa pemeriksaan penunjang lain? Bahwa ada obat yang perlu perhatian untuk pasien ibu hamil hipertensi. Preeklamsia adalah di mana keadaan meningkatnya tekanan darah sehingga menyebabkan kejang-kejang pada ibu hamil. Maka
untuk mengetahui, untuk memonitor agar tidak memperparah terjadinya eklamsia, maka kita diperlukan pemeriksaan penunjang. Salah satunya adalah yaitu pemeriksaan jumlah protein dalam urin. Diketahui, preeklamsia didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah 140/90. Ingat, 140, sedangkan di sini pasien sudah sampai 170 m. Nah, 140/90 mmHg yang muncul setelah 20 minggu masa kehamilan diikuti dengan adanya proteinuria atau kadar protein lebih dari 300 mg per 24 jam. Lanjut nomor 22. Seorang wanita hamil mengalami eklamsia, dibawa ke IGD dan mengalami kejang. Apa saran yang diberikan apoteker untuk pasien tersebut? Maka, obat pemilihan untuk pasien hamil dan mengalami eklamsia atau kejang-kejang, maka dapat diberikan dengan pemberian magnesium sulfat atau MgSO4, yang dimana MgSO4 itu diindikasikan untuk mencegah kejang pada preeklamsia dan mengontrol kejang pada eklamsia. Maka, obat untuk pasien preeklamsia dan eklamsia maka dapat diberikan MgSO4. Jawabannya di sini yang paling tepat adalah C, MgSO4. Nomor 23. Seorang pekerja proyek mengeluhkan pilek sehari-hari. Pasien mengonsumsi obat kandesartan untuk mengobati hipertensi yang dideritanya. Apa pilihan obat pilek yang tepat untuk pasien? Ada beberapa perhatian yang perlu kehati-hatian pada pasien hipertensi, bahwa untuk pemilihan obat pilek pasien hipertensi maka tidak sembarangan. Kenapa? Karena ada beberapa obat yang dapat meningkatkan si hipertensi pasien. Nah, dari beberapa opsi di sini, obat pilek yang dapat diberikan untuk pasien hipertensi adalah loratadine. Mengapa? Bahwa obat dari phenylephrine, pseudoephedrine, ephedrine, phenylpropanolamin untuk pasien hipertensi dapat meningkatkan tekanan darah. Jadi, obat yang aman untuk pasien di opsi ini adalah loratadine. Lanjut, nomor 24. Pasien wanita berusia 50 tahun datang ke klinik dengan keluhan nyeri sendi ibu jari kaki. Pasien memiliki riwayat hipertensi, diabetes, dan dislipidemia. Hasil uji laboratorium menunjukkan kadar asam urat pasien 9 mg per desiliter. Sekitar sebulan yang lalu, pasien mendapatkan terapi obat kapropil, HCT, glimepiride, metformin, dan simvastatin. Apoteker menduga pasien mengalami efek samping obat. Obat apa yang dapat meningkatkan kadar asam urat? Bahwa ada beberapa obat hipertensi yang dapat meningkatkan asam urat. Salah satunya adalah HCT, hidrokortiazid, dari diuretika tiazid. Menurut Medscape, bahwa HCT tadi dapat meningkatkan kadar asam urat. Jawabannya adalah B. Lanjut nomor 25. Seorang bapak 5 tahun yang lalu didiagnosa memiliki hipertensi dan DM tipe 2. 1 bulan yang lalu, bapak pergi ke dokter dan diberikan HCT 1 kali 12,5 mg. Pasien tersebut pergi ke puskesmas mengecek tekanan darahnya, yaitu 150/90 mmHg. Pasien mengaku teratur minum obat. Saran apa yang diberikan? Bahwa di sini diketahui bahwa pasien sudah menggunakan obat HCT 1 kali sehari dan tekanan darahnya 150/90. Akan tetapi, pasien tekanan darahnya belum juga menurun. Pasien memiliki riwayat DM juga. Maka, obat yang dapat ditambahkan adalah dari golongan ARB. Jadi untuk terapi tersebut pada pasiennya adalah terapi hipertensi dimulai dengan pemberian ACI atau ARB atau tiazid atau CCB.
tunggal atau kombinasi. Jadi, jika pemberian tunggal tidak efektif, maka dapat diberikan kombinasi. Referensi JNC 8. Nah, dari beberapa opsi di sini, kita dapat diketahui bahwa dari obat dia udah diberikan HCT. Maka pemberiannya dapat dengan penambahan ARB. Perhatian untuk teman-teman bahwa ada beberapa obat yang tidak boleh dikombinasi, yaitu obat AC dan ARB. Dia tidak boleh dikombinasi penggunaannya karena dia sama-sama bekerja di angiotensin. Jadi dia tidak boleh diberikan bersamaan. Cukup digunakan salah satunya aja. Karena di opsi ini pada pengecekan tekanan darahnya masih tinggi, penggunaan sebelumnya di HCT, maka dapat diberikan obat ARB. Lanjut ke nomor 26. Seorang pasien laki-laki 55 tahun menderita hipertensi sejak 2 tahun lalu. Saat kontrol ke dokter, dokter meresepkan amlodipin dan simvastatin. Sebagai tambahan, namun, terdapat interaksi serius terkait penggunaan kedua obat tersebut secara bersamaan. Apa sebab interaksi di antara kedua obat tersebut? Obat penggunaan amlodipin dan simvastatin memiliki interaksi, yaitu amlodipin dapat meningkatkan kadar simvastatin sehingga berdampak pada peningkatan resiko terjadinya miopati atau rhabdomyolysis. Miopati rhabdomyolysis ditandai dengan nyeri. Maka si interaksi tadi di opsi sini yang paling tepat adalah amlodipin dapat meningkatkan simvastatin. Lanjut nomor 27. Pasien baru saja diberikan kaptropil 12,5 mg 2 kali sehari. Untuk pertama kalinya, kapan pasien disarankan untuk kontrol kembali? Untuk penggunaan obat ACI kaptropil, maka perlu dilakukan pengecekan setiap 2 minggu sekali. Opsi di sini adalah jawabannya B, menurut NCBI. Lanjut nomor 28. Dokter menuliskan resep kepada pasien hipertensi. Kaptropil 25 mg 3 kali sehari. Kapan obat tersebut sebaiknya digunakan? Untuk penggunaan kaptropil itu lebih baiknya digunakan pada perut kosong. Kapan perut kosong? Itu bisa digunakan 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Kenapa pada perut kosong? Yaitu untuk meningkatkan aktivitas si penggunaan kaptropilnya tadi. Itu menurut DIH 17. Lanjut nomor 29. Seorang pasien perempuan 38 tahun didiagnosa hipertensi gestasional. Pasien sedang hamil 24 minggu. Saran terapi yang dapat diberikan dalam beberapa opsi di sini ada beberapa obat yang boleh digunakan dan ada obat yang sama sekali tidak boleh digunakan, yaitu kaptropil itu sama sekali tidak boleh digunakan pada ibu hamil, kandesartan juga nggak boleh, amlodipin nggak boleh, furosemid juga nggak boleh pada penggunaan hipertensi ibu hamil. Nah, obat yang boleh digunakan pada hipertensi ibu hamil pertama adalah first line-nya adalah labetalol, nifedipin, dan metildopa. Akan tetapi, opsi di sini labetalol sebagai first line-nya tidak ada, adanya di sini metildopa. Kita pilih opsi langsung ke metildopa. Menurut JNC 8. Lanjut nomor 30. Seorang laki-laki berumur 55 tahun masuk rumah sakit dan dengan diagnosa hipertensi dan CKD. Tekanan darah pasien belum mencapai target. Setelah pemberian kaptropil, dokter meminta saran pada apoteker terkait terapi tambahan pengobatan tersebut. Apakah obat yang dapat untuk pengobatan tersebut? Pasien didiagnosa hipertensi dan CKD. Ada penyerta CKD dan belum mencapai target. Padahal penggunaan sebelumnya sudah menggunakan kaptropil. Maka dokter meminta kepada apoteker untuk
terapi atau pengobatan tambahan apa yang tepat untuk diberikan, bahwa di sini pasien memiliki hipertensi dan CKD, maka obat yang dapat ditambahkan adalah dari golongan diuretika tiazid atau HCT. Dapat ditambahkan. Kenapa ditambahkan? Karena pasien tekanan darahnya belum mencapai target menurut Dipiro 10. Jawabannya adalah C, hidrokortiazid. Lanjut nomor 31. Bapak A masuk rumah sakit dengan tekanan darah 150/110 mmHg. Pasien memiliki riwayat stroke iskemik. Maka pilihan obat hipertensi yang tepat adalah pasien hipertensi dan memiliki riwayat stroke, maka bisa diberikan dengan terapi ACI diuretik. Karena pasien di sini memiliki riwayat stroke iskemik, maka obatnya bisa dengan penambahan HCT plus captopril. Lanjut nomor 32. Seorang pasien menderita hipertensi dan gagal ginjal. Obat apa yang direkomendasikan? Pasien hipertensi dan memiliki gagal ginjal. Nah, di opsi ini, pasien hipertensi dan gagal ginjal maka dapat diberikan ASTI atau RB. Referensi menurut JNC 8. Pemilihan yang tepat itu adalah valsartan karena di sini opsi ASTI tidak ada. Jika ada golongan ACI, maka kita pilih terlebih dahulu dari golongan ACI. Karena ACI di sini tidak ada, maka kita langsung pilih ke ARB, yaitu valsartan. Lanjut nomor 33. Seorang perempuan mengalami udemia atau udem dan hipertensi. Tekanan darah perempuan tersebut yaitu 140/90. Obat hipertensi apa yang harus diberikan kepada perempuan tersebut? Pasien memiliki hipertensi dan udem, maka kita perlu juga menurunkan hipertensi dan juga edemnya atau pembengkakannya untuk tidak terjadinya udem kembali. Maka obat yang dapat diberikan adalah dari golongan diuretika. Nah, diuretika apakah itu? Maka obat diuretika first line untuk udem plus hipertensi maka dapat diberikan furosemid. Lanjut ke nomor 34. Seorang laki-laki berumur 45 tahun mengalami sakit kepala selama seminggu. Tekanan darahnya 155/100. Dokter memberikan captopril 12,5 mg 2 kali sehari. Apakah informasi yang dapat diberikan terkait cara pakai obat? Ingat bahwa pada penggunaan captopril tadi, penggunaannya disarankan untuk pada saat perut kosong untuk meningkatkan efektivitas obat. Maka jawaban yang tepat itu adalah opsi E, di mana diminum 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan, karena proses pengosongan lambung itu terjadi sekitar 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Menurut AHFS 2011 dan DIH 17. Lanjut nomor 35. Seorang bapak bekerja sebagai supir truk, mengalami pilek, hidung tersumbat, kurang enak badan. Bapak tersebut memiliki riwayat gangguan penggunaan obat amlodipin 1 kali sehari. Obat apa yang tepat untuk mengatasi keluhan tersebut? Di sini di keterangan soal bahwa pasien juga menggunakan amlodipin. Jika pasien menggunakan amlodipin, berarti pasien juga memiliki hipertensi. Dan pasien tersebut pilek, bekerja aktivitasnya sebagai sopir truk. Kita pilihan opsi obatnya adalah obat antihistamin yang tidak dapat meningkatkan tekanan darah dan obat antihistamin yang tidak dapat atau yang tidak memiliki efek samping mengantuk, karena
pasien tersebut bekerja sebagai supir truk. Maka pilihan obatnya yang paling tepat adalah kita penggunaan antihistamin golongan dari H2. Itu adalah cetirizine. Mengapa? Karena dari obat phenylephrine, pseudoephedrine, dan ephedrine itu dapat meningkatkan tekanan darah. Karena dia merupakan obat dari golongan dekongestan, di mana obat dekongestan itu perlu dihindari pada pasien penderita hipertensi. Dan obat H2 adalah obat yang aman diberikan untuk pasien tersebut karena dia tidak memiliki efek samping mengantuk. Sedangkan untuk obat yang diphenhydramine, dia adalah obat dari histamin H1, di mana dia memiliki efek samping mengantuk. Jika ini diberikan kepada pasien tersebut, maka itu akan membahayakan pekerjaannya. Lanjut ke nomor 36. Seorang wanita berumur 41 tahun memiliki penyakit DM2 dan hipertensi. Diberikan glimepiride dan captopril. Pasien mengalami batuk kering pada malam hari. Sebagai apoteker, apa rekomendasi obat alternatif untuk hipertensi pasien? Penggunaan sebelumnya, dia penggunaan captopril dan beberapa hari kemudian dia mengalami efek samping yaitu batuk kering. Maka rekomendasi yang perlu diberikan adalah kita penggunaan candesartan. Akan tetapi ada beberapa opsi atau dosen yang mengatakan itu bisa penggunaan dari tetap golongan ACI tapi jangan captopril. Itu juga banyak yang mengatakan seperti itu dan itu terbukti memang ada beberapa referensi. Akan tetapi itu bisa didiskusikan kembali pada dosen-dosen kalian. Maka penggunaan yang tepat itu sebenarnya apa? Karena kemarin juga masih simpang siur, belum ada ketepatan mana sih yang paling tepat bahwa dari penggunaan ACI dan tiba-tiba ada batuk kering. Maka pemilihan yang tepat selanjutnya apa? Kalau beberapa kemarin dari bimbel saya, bimbingan belajar, bahwa obat yang dapat menyebabkan batuk kering dari golongan ACI itu cuma captopril. Maka pemilihan obatnya bisa satu golongan, tetapi jangan captopril. Bisa lisinopril atau ramipril. Lanjut ke nomor 37. Seorang pasien dengan diagnosa gagal jantung diberikan obat captopril, diketahui pasien tidak memiliki riwayat DM. Apa fungsi pemberian captopril pada pasien? Bahwa di sini ada beberapa obat yang memiliki fungsi beberapa obat fungsi berbeda. Seperti contohnya bahwa obat antihipertensi dari captopril itu juga dapat digunakan sebagai anti-remodeling jantung. Kenapa? Karena pada kondisi tersebut adalah pada pasien gagal jantung. Gagal jantung itu terjadi karena adanya pemompaan darah yang tidak maksimal. Jadi ada sisa darah yang tertinggal di jantung, itulah yang menyebabkan si atau disebut dengan gagal ginjal karena adanya sisa darah yang terjadi di jantung. Dia kurang optimal dalam peredaran darahnya. Maka obat yang dapat diberikan adalah salah satunya adalah captopril. Itu captopril juga sebagai first line dari untuk mengatasi anti-remodeling jantung atau gagal jantung. Nah, ada beberapa opsi selain ACI, yaitu ada ARB, ada statin, dan ada beta blocker jika diperlukan. Kenapa statin dapat diberikan? Karena statin juga dapat statin itu bekerja
dia kan statin merupakan obat dari hiperlipidemia. Nah, si lipid tadi jika kebanyakan di pembuluh darah pasti juga akan memperhambat detak jantung atau memperhambat dari peredaran darah ke seluruh tubuh. Nah, statin merupakan first line dari first line hiperlipidemia. Maka si statin tadi memiliki mekanisme kerja di mana dia meluruhkan atau apa ya bahasa Indonesia ya meluruhkan si lipidnya tadi sehingga dia juga akan memperlancar peredaran darah ke seluruh tubuh. Itulah mengapa statin juga bisa diberikan atau berfungsi juga sebagai anti remodeling jantung. Ini bisa ditanyakan kembali pada dosen kalian karena kemarin saya juga debat kepada dosen saya, benarkah statin bisa diberikan atau tidak? Menurut dosen saya, itu ada yang mengatakan bahwa, kok bisa gitu. Itu saya waktu itu belum ada referensi, jadi saya masih percaya kepada dosen. Tetapi saya sampai kos, saya cari referensinya memang benar. Statin itu dapat digunakan untuk remodeling jantung. Untuk lebih tahunya, dapat kalian tanyakan kepada dosen atau kalian baca jurnal yang mengenai bahwa apakah benar statin dapat digunakan untuk anti remodeling jantung. Kemarin saya dapat beberapa jurnal yang mengatakan bahwa statin itu memang benar bisa untuk remodeling jantung. Lanjut ke nomor 38. Seorang ibu hamil mengalami hipertensi dengan tekanan darahnya 170/90 mmHg. Apa terapi hipertensi yang dapat diberikan pada pasien tersebut? Pasien hamil dan memiliki hipertensi. Di sini opsinya bahwa tekanan darah pasien adalah melebihi 160. Maka jika di pasien melebihi 160, kita memberikannya rekomendasi adalah nifedipin. Mengapa? Karena tekanan darahnya sudah mencapai 170. Nah, di sini yang tidak bisa diberikan benar-benar tidak bisa adalah kaptropil sama losartan. Metildopa bisa diberikan, hidralazin juga bisa diberikan. Akan tetapi hidralazin ini itu sangat jarang digunakan. Bahkan kayaknya sekarang sudah tidak digunakan lagi. Ini bisa diberikan jika dari nifedipin atau metildopa itu tidak ada ya. Itu pun juga dari rekomendasi dokter. Kenapa? Dari hidralazin ini saya membaca beberapa jurnal bahwa hidralazin itu memiliki efek samping banyak dibandingkan obat-obat yang lain. Itulah mengapa banyak hidralazin itu tidak direkomendasikan pada pasien ibu hamil. Sebenarnya bisa, akan tetapi hidralazin itu memiliki efek samping yang lebih banyak gitu. Jadi kalau penggunaan hidralazin maka juga perlu kewaspadaan atau perhatian. Maka opsi yang paling aman di sini adalah nifedipin. Karena dia memiliki tekanan darahnya 160, lebih dari 160. Maka penggunaannya adalah nifedipin. Juga bisa diberikan metildopa ketika nifedipin ini tidak ada di opsi ya. Lanjut ke nomor 39. Seorang pasien laki-laki berusia 65 tahun datang ke dokter dengan keluhan kelenjar prostat yang besar, sering buang air kecil, dan urin sulit keluar, dan didiagnosa BPH benign prostat hiperlepsia. Pasien memiliki riwayat hipertensi. Obat apa yang diberikan? Pasien memiliki hipertensi, riwayat hipertensi, dan BPH. Maka obat yang harus diberikan di sini adalah untuk menurunkan kedua-duanya kondisi pasien, BPH dan hipertensi. Maka obat yang diberikan adalah yaitu dari golongan antagonis alpha-1 adrenergic. Itu salah satunya adalah terazolin, yaitu terazolin itu merupakan lini pertama untuk pasien BPH. Di samping itu juga dapat merelaksasikan autopolos prostat dan kandung kemih untuk meningkatkan laju urin. Alpha blocker juga dapat menurunkan tekanan darah menurut Dipiro, edisi 10. Lanjut, nomor 40. Pasien lansia sudah menggunakan amlodipin 10 mg selama 10 tahun.
untuk menurunkan tekanan darahnya. Apa efek jangka panjang dari penggunaan obat tersebut? Jadi, si amlodipin itu merupakan dari golongan CCB di mana dia memiliki ciri khas efek samping yaitu edema. Nah, edema tadi jika dia biasanya pada penggunaan pasien-pasien yang hanya berjarak beberapa minggu, mungkin sekitar 2 minggu, 3 minggu gitu. Nah, dari edema tadi, efek samping edema penggunaan amlodipin itu bisa diberikan furosemid untuk menurunkan si edemanya tadi. Akan tetapi, jika penggunaan jangka panjang, opsi di sini menurut Medscape itu bisa menyebabkan edema perifer. Jawabannya adalah C. Lanjut nomor 41. Seorang bapak mendapatkan obat tekanan darah dan rutin meminumnya. Suatu hari bapak tersebut menghentikan penggunaan secara tiba-tiba sehingga tekanan darah beliau melonjak dengan lonjakan yang tinggi. Obat apa yang menyebabkan peristiwa tersebut? Pasien menghentikan obat secara tiba-tiba dan memiliki risiko yaitu melonjaknya tekanan darah. Obat tersebut adalah dari golongan beta blocker, yaitu atenolol. Jadi si efek samping dari beta blocker itu dapat menyebabkan rebound hipertensi, yaitu khas disebabkan penggunaan dari beta blocker yang dihentikan secara tiba-tiba. Itu menurut Medscape. Jadi untuk penggunaan obat beta blocker itu juga harus dari rekomendasi dokter atau pemantauan dokter. Jadi pasien tidak boleh menghentikan secara tiba-tiba karena dapat meningkatkan tekanan darah secara mendadak. Jawabannya adalah atenolol opsi B. Lanjut nomor 42. Seorang laki-laki penderita hipertensi mengonsumsi hidrokortiasis untuk sehari. Setelah 3 hari, pasien menghentikan pengobatan karena terganggu waktu tidur malam hari. Apa saran apoteker untuk mengatasi hal tersebut? HCT atau hidrokortiazid merupakan obat diuretik tiazid yang dimana dia memiliki efek samping sering urinasi atau sering kencing. Jika dia diminumnya pada malam hari, tentunya pasti akan mengganggu waktu istirahat pasien. Maka saran yang dapat diberikan adalah penggunaannya jangan pada malam hari, bisa di pagi hari. Opsi yang paling tepat adalah jawabannya adalah D, yaitu memberikan konseling untuk meminum saat pagi hari agar sering urinnya pada saat waktu siang, tidak waktu saat malam hari atau saat tidur. Lanjut ke nomor 43. Seorang pasien menderita hipertensi dan udem. Apa antihipertensi yang direkomendasikan apoteker? Nah, ada hipertensi dan udem. Maka kita dapat memberikan sebagai first line-nya adalah furosemid. Jadi, caranya secara pengetahuan umumnya aja. Jadi, kalau adanya udem dari hipertensi, kita diberikannya adalah furosemid. Ya, mengapa? Udem itu biasanya berisi cairan. Maka si furosemid tadi, dia akan memperlancar urinase dan udemnya tadi menurun melalui urinase melalui kencing. Jadi, kita pemilihan pertamanya adalah menggunakan furosemid. Furosemid juga bisa diberikan pada pasien memiliki gangguan penumpukan cairan pada paru-paru menurut Dipiro edisi 10. Lanjut nomor 44. Obat hipertensi yang dapat bermanfaat untuk mengurangi gejala tirotoksikosis. Jadi, kondisi tersebut adalah di mana kelebihan kelenjar tiroid. Nah, di sini meminta bahwa obat hipertensi apakah yang dapat mengurangi tirotoksikosis tersebut dengan cepat, maka obat yang bisa diberikan itu yaitu adalah propanolol. Propanolol itu memiliki manfaat untuk mengurangi gejala tirotoksikosis dengan cepat. Dapat diberikan bersamaan obat-obat antitiroid atau sebagai tambahan pada terapi dengan iodium radioaktif. Jadi, obat dari golongan hipertensi, obat hipertensi, ada beberapa obat yang dapat mengurangi tirotoksikosis, yaitu salah satunya adalah propanolol dari golongan beta blocker.
Lanjut nomor 45. Tuan D mengonsumsi amlodipin, sipastatin, disopril, vitamin B12, dan kolesteramin. Beliau mengeluhkan nyeri pada jari kaki, dan terjadi pembengkakan. Obat apa yang memiliki kemungkinan efek samping tersebut? Amlodipin. Untuk obat CCB, amlodipin itu sering muncul di soal-soal UKAI atau UKMPPAI, jadi kalian juga harus di luar kepala bahwa si amlodipin tadi memiliki efek samping edema atau pembengkakan. Diketahui bahwa efek samping dari amlodipin itu ada edema paru, pusing, dan mual. Lanjut nomor 46. Seorang pasien mengonsumsi spironolakton, efek samping yang mungkin terjadi dialami. Nah, spironolakton merupakan diuretik hemat kalium, di mana jika dia dikonsumsi terlalu lama, dia dapat meningkatkan kelebihan kalium, atau disebutnya dengan hiperkalemia. Lanjut nomor 47. Seorang ibu hamil mengalami hipertensi dengan tekanan darah 170/90 mmHg. Apa terapi hipertensi yang dikontraindikasikan untuk pasien tersebut? Pasien hamil, terus 170. Nah, kontraindikasi untuk ibu hamil itu apa? Yaitu kaptropil, karena menurut FDA-nya itu kategori D. Lanjut 48. Pasien hipertensi mengeluhkan pusing dan mual. Pasien dinyatakan kekurangan kalium berdasarkan uji lab. Terapi yang sedang dijalani pasien adalah kaptropil, furosemid, propanolol, paracetamol, aspirin, dan obat. Dari obat tersebut, mana yang menyebabkan kondisi dari pasien? Di mana dari efek samping beberapa obat tersebut yang paling tepat adalah furosemid. Kenapa? Karena furosemid itu memiliki mekanisme sebagai diuretik yang dapat meningkatkan ekskresi natrium, kalium, kalsium, magnesium, kalsium di lengkung Henle, sehingga memiliki efek samping diantaranya adalah hipokalemia yang menyebabkan kekurangan kalium. Jadi, jika pasien terjadi kekurangan kalium, maka tandanya adalah seperti pusing dan mual. Dan jawabannya yang paling tepat adalah furosemid. Lanjut nomor 49. Seorang apoteker visit bersama dengan dokter ke ruang rawat inap untuk melakukan evaluasi efek terapi obat yang telah diberikan kepada pasien hipertensi tanpa penyakit penyerta. Tekanan darah pasien 170/105 mmHg, dokter akan menerapkan kombinasi antihipertensi untuk pasien. Apakah kombinasi yang dapat diberikan untuk pasien tersebut? Pasien tidak memiliki penyakit penyerta, maka obat yang dapat dikombinasi adalah HCT, hidrokortiazid dari diuretik tiazid, dan kaptropil. Itu merupakan sebagai first line untuk pasien tersebut. Lanjut nomor 50 atau nomor terakhir. Diketahui bahwa seorang pasien laki-laki berusia 45 tahun mengalami hipertensi. Hasil laboratorium menunjukkan nilai asam urat 10. Tinggi ya, kalau udah 10 itu udah tinggi asam uratnya. Jadi tekanan darahnya ada 160/90 mmHg, gula darah puasannya 100 miligram per desiliter. Obat apa yang dikontraindikasikan dengan kondisi tersebut di atas? Maka dapat kita ketahui bahwa derajat yang paling tinggi di sini adalah asam urat. Nah, obat yang dikontraindikasikan tentunya adalah obat yang dapat meningkatkan si asam uratnya tadi. Maka obat yang dapat meningkatkan asam urat di sini adalah opsinya yang paling tepat adalah hidrokortiazid. Jadi hidrokortiazid tadi memiliki beberapa efek samping, salah satunya adalah peningkatan asam urat atau hiperurisemia. Selain itu juga dapat menyebabkan efek samping hipokalemia, hipomagnesia, hiperkalsemia, hiperglikemia, dislipidemia, dan gangguan disfungsi ereksi menurut Medscape. Oke, selesai. Jadi pembahasan soal-soal kita hari ini cukup sampai di sini. Itu beberapa soal yang sangat sering muncul di soal-soal UKMPPAI. Semoga
Semoga dari beberapa soal-soal yang saya paparkan dapat bermanfaat untuk kalian semua dan membantu menjawab soal-soal UKM PPAI yang akan datang. Untuk selanjutnya, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye kawan.